Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali dapat berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran matematika ya. Baik, semalam di kelas ini juga ya, yang luring ya, yang daring juga sama. Diharapkan yang daring sudah mendengarkan ya, yang pelajaran yang hari Selasa kemarin ya. Baik, apa pelajaran kita terakhir kemarin hari Selasa? Apa? Siapa yang bisa sebutkan perbedaan perpangkatan sebenarnya dan perpangkatan tak sebenarnya? Coba si Daniel, coba Daniel. Perpangkatan negatif dan perpangkatan bicara. Baru Perpangkatan sebenarnya. coba si Tengku. Perpangkatan sebenarnya Apa? memakai basis eksponen. Dapat dinyatakan dengan basis dan eksponen. Kalau perpangkatan tak sebenarnya perpangkatan nol, perpangkatan negatif, perpangkatan pecahan. Ya, jawabannya betul ya, dua-dua ya. Tapi paling intinya itu tadi. Kalau perpangkatan sebenarnya dapat dibuat dalam bentuk basis dan eksponen sehingga dapat dibuat dalam perkalian ya, perkalian sesuai perkalian basis sebanyak eksponennya kan. Tapi kalau perpangkatan tak sebenarnya tidak dapat dibuat perkalian basis sebanyak eksponen ya kan. Sekarang kita masuk yang pertama, yaitu perpangkatan, sifat perpangkatan ya. Sifat perpangkatan. Sebelumnya kita ulangi coba ya. Misalkan minus 1/3 pangkat 3. Itu artinya apa Raka? Nonton kemarin Raka? Apa artinya Raka? Pangkat minus 1/3 pangkat 3. Dikalikan 3 kali ya, betul. Ya, minus 1/3 kali minus 1/3 kali minus 1/3 ya kan, berarti ini jawabannya apa? Positif atau minus? Pangkatnya ganjil semalam, berarti negatif. Baru dikalikan 1 kali 1 kali 1, 1/9 kali 3 27 ya, gitu ya. Berarti udah ingat kembali tentang sifat perpangkatan ya. Yang pertama, sifat apa kita bikin duluan? Sifat perkalian aja dulu ya. Perkalian sifat perkalian perpangkatan
Kalau di buku antum apa pertama dibikin? Sifat perkalian kita bikin pertama ya. Perkalian yaitu dilambangkan seperti ini. A pangkat B tambah ya kali A pangkat C sama dengan A di pangkat B tambah C. Ya. Ini sifat perkaliannya langsung. Kita bikin. Misalkan contohnya apa? Siapa mau bikin contoh? A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Coba si Yusuf. A-nya berapa Yusuf? Iya, terserah. A-nya berapa Yusuf? 4. B-nya 6. 4 pangkat 6 dikali A-nya berarti tetap 4 kan? 4 pangkat C-nya berapa? Yusuf, C-nya berapa kita bikin? Misalkan 2 ya. Berarti ini dapat secara, kalau secara yang tadi gimana? Kita kerjakan satu persatu. Kalau kita kerjakan satu persatu, ada spidol lain enggak? Kita kerjakan satu persatu. 4 pangkat 6 berarti dikali 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 pangkat 6 berarti berapa? Perkalian 4 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Dikali 4 sebanyak 2 kali, ya kan? 4 berarti ini perkalian 4 sebanyak 8 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 4 pangkat 8. Ataupun secara cepatnya enggak perlu kita baikin yang ini. Ya, tinggal kita jumlahkan. 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 6 pangkat tambah 2 sama dengan 4 pangkat 8 ya. Kalau kita tidak mau mencari nilai perkaliannya, nilai kita buat dalam bentuk pangkat dia, bisa langsung kita buat kayak gini. Ya, itu sifat yang pertama. Ini poinnya di sini. Apa kira-kira poinnya? Di sini yang intinya bahwa basisnya harus sama ya. Misalkan ini 4. Berarti di sini juga 4. Misalkan kita bikin contohnya lagi. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Nah, ini sama basisnya. Berarti bisa kita jumlahkan 3 pangkat 2 tambah 5. 3 pangkat 7. Gitu ya. Nah, coba bikin pecahan. Contoh pecahan. Berapa kita bikin contoh pecahan? Daniel 5/2 pangkat 3 dikali berapa? Kok 7/3? Harus sama dia. Yang sama, ini sifat yang sama kita. Sifat yang A-nya sama. Berarti 5/2 pangkat 2 ya, sama juga seperti ini tadi. Sama pangkat 3 ya contohnya. Tinggal antum tulis 5/2 kali 5/2 kali 5/2 sebanyak, ini 2 kali dulu baru sebanyak 3 kali. Ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5/2 pangkat 5 ya, gitu. Ataupun secara cepatnya antum tinggal jumlahin 5/2 pangkat 2 dikali 5/2
pangkat 3 sama dengan 5/2 pangkat 2 tambah 3. Ya, tinggal antum buat kayak gini, nggak usah antum gini kan 5/2 pangkat 5 gitu ya. Itu sifat yang pertama. Ada yang mau ditanya sini? Gampang ya. Kalau sifat yang pertama ini. Udah? Ada yang mau ditanya? Kita sampai 11. Udah? Ada mau ditanya di sini? Kalau enggak, coba dicatat. Catat polanya, catat contohnya. Ini kalau yang ini bisa kita tulis juga. Ya. Ini bisa kita tulis juga. Yaitu A pangkat B. Nanti tambah apa ya? Nggak usah lah kita tulis. Itu kan udah ada contohnya. Yang daring pun silakan ditulis ya. Tapi ini diingat, ini cuma berlaku di perkalian ya. Cuma berlaku di perkalian. Cuma berlaku di yang sama. Nanti ya, sama dia basisnya tapi penjumlahan antum jumlahkan juga pangkatnya. Nggak bisa ya. Ini harus perkalian dia. Baru dijumlahkan pangkatnya. Razan bangun Razan, bentar lagi pulang Razan. Ya. Minggu ini berarti nggak ada latihan kita ya? Nggak ada ya? Udah, kita masuk ke sifat yang kedua ya. Masih sempat 10 menit lagi. Kita sampai 11.30 ya. 11.30. Ya. Udah catat ini ya. Kita masuk ke sifat yang kedua. Kalau tadi perkalian, ini pembagian. Sifat pembagian ya. Sifat pembagian kebalikan dari sifat perkalian tadi. Kalau ada A per B, A pangkat B per A pangkat C, itu sama dengan A pangkat B. Kalau tadi tambah berarti ini kira-kira apa? Kurang C ya. Itu dia. Contohnya. Siapa mau ngasih contoh? Pasya. Kalau contohnya Pasya. Sembarang aja Pasya. Iya. 6/2 per
ke-7 ini kan sama-sama A. Oh, nampak dulu. Nah, nah. 4 pangkat 6 pangkat 5. Berarti sama dengan 6 dikali 6 sebanyak 2 kali. Ini 6 sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Ini masuk ke minus pula nanti ya. Berarti coret 2, coret 2. Ini baru 4 ya. Berarti ini berapa ini? Ini pelajaran padahal kita kan belum pangkat sebenarnya ya, pangkat tak sebenarnya. Ini contoh yang dibikin si Pasha pangkat tak sebenarnya nanti. 6 pangkat 3. Ini nanti kita pelajari ya. Ini nanti kalau dirubah menjadi 6 pangkat minus 3. Ini contoh biasa aja yang bikin. Ini kita masuk di pangkat minus nanti. Ya, contohnya kita bikin 6 pangkat ataupun kita bikin 5 lah. 5 pangkat 4 per 5 pangkat 3. Misalkan. Ya kan? 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Ya kan? 4 per 1, 2, 3. Ini kan bisa dicoret ya. Bisa antum kalikan sampai ke sini bagi kali ini, ataupun bisa dicoret kan kalau perkalian. Saya coret ini, coret ini, coret ini, coret ini, coret ini, coret ini. Berarti jawabannya 5 ya. Ataupun cara cepatnya 5 pangkat 4 per 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 4 kurang 3 ya. 5 sama dengan 5 pangkat 1 atau 5. 1 nggak perlu ditulis ya. Gitu ya. Perkalian sama pembagian itu aja. Perkalian dijumlahkan, kalau pembagian dikurangkan ya. Contohnya kita bikin yang 1/2 minus 2/3 pangkat 3 per minus 2/3 pangkat ini kita bikin 5 contohnya. Ini pangkat 2. Berapa ini? Berapa Fahri? Ini kalau cepatnya itu kan udah kita bikin tadi rumusnya. Berapa kira-kira jawabannya? Berapa? Tinggal antum lihat sama nggak dia basisnya. Kalau sama basisnya berarti bisa dikurangkan. Ya, minus 2/3 pangkat 3 ya kan, gampang kan? Ya. Berarti sama dengan minus 2/3 kali minus 2/3 kali minus 2/3. Antum kalikanlah. Kalau mau cari asli jawaban akhirnya kan? Positif. Ini positif atau negatif? Jawabannya pangkatnya ganjil. Berarti kalau ganjil pangkatnya berarti tandanya negatif ya kalau ganjil. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif ya Lutfi. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 per 27. Nah, bisa untuk cari ya kan dengan lebih cepat ya.
Ada yang mau ditanya di situ? Ya. Siapa yang mau nanya tadi? Masih belum sulit ya. Kalau perkalian tinggal di jumlah, kalau pembagian tinggal di kurang, ya kan? Dengan catatan basisnya harus sama, ya. Sampai 11.30 habis waktunya. Pelajaran apa antum selanjutnya? Inggris ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan silakan dicatat. Minggu depan insya Allah kita latihan ya. Sebelum masuk ke sifat yang baru ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.